Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Faiz Roy Hanjanan. Ini adalah konten kedua aku. Jujur ini malu ya. Konten kedua aku kali ini mau bahas apa ya? Jadi kita kali ini ingin membahas tentang investasi terbaik ya. Jadi menurutku dunia ini bekerja itu untuk orang yang mensuplai energi. Dunia ini akan bekerja kepada orang-orang yang mau memberikan energi yang ia miliki. Sedangkan energi di dunia ini itu ada dua. Energi yang bisa memutar dunia ini atau yang menjadi roda dunia itu ada dua. Yang pertama ada waktu, yang kedua ada uang. Untuk pendukung-pendukung seperti kesehatan, fisik, pikiran, ya itu tentu wajib ada. Tetapi yang bisa diperjualbelikan itu adalah waktu dan uang, ya, yang sebagai alat tukar. Jadi ketika seseorang itu merelakan waktunya untuk bekerja, maka secara tidak langsung dia sudah mau untuk menjual energinya atau memakai energinya, yaitu waktu, untuk mendapatkan keuntungan yang ingin ia dapatkan. Begitu pula dengan uang. Seorang akan bisa hidup ketika dia punya uang, ketika dia bisa memperjualbelikan apa yang ia butuhkan. Ada statement seorang Konglo yang dia berkata, saat ini umurku adalah umur yang tua, ya, jadi umur yang sudah sangat tua. Ketika aku diberi pilihan untuk mengenolkan atau menjadikan nol seluruh hartaku dan aku tukar dengan masa muda, dengan waktu, maka tentu aku akan mengambil itu. Jadi orang tadi akan milih menjadi muda kembali dan menukar semua uangnya, mengganti semua uangnya menjadi nol. Dan begitu pula anak muda yang saat ini sedang bekerja, sedang mencari uang, sedang mendalami dunia jual beli dan juga ingin meraup keuntungan secara tidak langsung, mereka menjual waktunya untuk mendapatkan uang. Begitulah dunia bekerja. Ibarat kalau sebuah game, di dalam sebuah game, katakanlah ada sebuah game yang mungkin dulu sempat booming ya di zamannya, mungkin zaman-zaman aku kelas dari SD sampai SMP itu sempat booming. Ada game namanya Clash of Clans. Di Clash of Clans kita punya resource atau punya energi yang bisa kita pakai untuk mengupgrade game kita, untuk mengupgrade town hall kita atau bangunan kita dan pasukan yang kita miliki. Jadi ada elixir dan ada gold ya. Ada kalanya kita ingin mendapatkan value yang lebih, kita ingin mendapatkan level yang baru, kita perlu membeli dengan uang. Setelah kita beli dengan uang, maka kita perlu menunggu, dan menunggu itu kita bisa percepat dengan uang juga. Kita bisa tukar waktu yang lama itu dengan uang dan langsung terupgrade. Kalau dulu pakai gems, jadi seperti itu. Jadi nilai uang itu bisa lebih tinggi dari waktu, atau ada kalanya juga nilai waktu bisa lebih tinggi dari uang. Itu adalah energi yang bisa kita maksimalkan. Ibaratkan kalau kita bermain sebuah game apapun, kita pasti perlu yang namanya cost atau uang, dan juga waktu. Kalau kita main game kartu itu kan kita ada cost ya, untuk mengeluarkan kartu kita perlu membayar cost yang kita miliki, atau elixir, atau power, atau energi, atau mana. Kita
kita perlu mengeluarkan itu untuk agar troops kita bisa keluar. Dan kita perlu yang namanya waktu, kita perlu adanya turn atau gantian untuk kita bisa mengambil opportunity untuk menyerang tadi. Dan yang membuat manusia bergerak, jadi di dalam kehidupan manusia, di dalam pergerakan tubuh manusia, perlu adanya willpower untuk menjadikan orang itu bergerak. Sedangkan willpower itu hanya akan dipicu dengan dua hal. Penggunaan energi manusia itu akan cenderung lebih maksimal apabila dipicu dengan dua hal tersebut. Yang pertama adalah pikir. Jadi pikir. Makanya kenapa banyak para filsuf yang mereka mampu mencetuskan ilmu atau fokus ilmu baru hanya karena mereka berpikir. Ada banyak orang-orang sukses yang menemukan teori-teori baru, menemukan cara-cara baru, life hack hidup yang baru hanya karena mereka berpikir. Seorang B.J. Habibie berpikir untuk bisa membuat pesawat di Indonesia dan jadilah pesawat. Banyak ya, jadi para pemikir-pemikir yang mereka berawal dari berpikir sehingga mereka termotivasi oleh dirinya sendiri. Bukan hanya itu, terkadang motivasi dari eksternal atau orang lain itu bisa membuat kita berpikir juga. Dan berpikir itu adalah kunci energi kita untuk bergerak. Nah, setelah kita berpikir, tinggal kita ingin membayar dengan apa? Dengan cost berupa uang atau cost berupa waktu. Jadi konsep hidup itu seperti itu. Yang pertama adalah pikir. Pikir itu adalah sebuah generator yang bisa membuat kita bergerak. Setelah kita bergerak, kita diberikan dua pilihan untuk membayarkan kepada dunia. Kita ingin membayarkan uang atau kita ingin membayarkan waktu yang kita miliki. Dan semua itu akan bisa berjalan dengan maksimal ketika kita mengetahui ilmu yang kita miliki. Jadi ilmu itu kenapa sangat penting? Karena untuk mengelola dua energi tadi, dua cost tadi, kita perlu punya struktur yang tepat. Kita perlu punya strategi yang tepat agar cost yang kita miliki atau dua energi yang kita miliki itu tidak terbuang sia-sia. Jadi kita bisa memberikan waktu yang kita miliki itu bisa ditaruh pada tempat yang paling tepat, atau kita juga bisa memberikan uang yang kita miliki kepada tempat dan waktu yang paling tepat. Dan semua itu bisa kita lakukan hanya kalau kita adalah orang yang pintar. Makanya strategi investasi leher ke atas itu sangat penting di usia awal-awal seperti kita. Karena nanti kita akan menemukan pilihan di mana kita perlu menggandakan waktu kita atau uang kita untuk keinginan yang ingin kita capai. Jadi goals terbesar di dunia itu bukanlah uang, tapi goals kita itu adalah sesuatu yang memang kita impikan. Ingin menjadi seorang yang top of mind, ingin menjadi seorang penulis hebat, ingin menjadi seorang yang memiliki 1000 sekolah, ingin jadi seorang yang pakar dalam satu ilmu. Itu semua bisa kita beli, bisa kita dapatkan dengan kita membayar cost, yaitu uang dan waktu. Berinvestasi yang tepat agar uang dan waktu kita tidak terbuang sia-sia, kita perlu memperbaiki pola pikir kita perlu belajar lebih baik, dan kita perlu banyak membaca buku. Jadi membaca buku itu sangat penting, karena kalau kita banyak meng-spend uang kita banyak mengeluarkan waktu kita banyak menggunakan waktu kita dengan tanpa kita berpikir waktu kita ini sudah dikeluarkan dengan benar atau belum,
maka kita akan jadi orang yang rugi. Kalau kita tidak pintar, kita tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan waktu atau menggunakan uang, maka kita tidak akan bisa meraup keuntungan yang besar. Banyak orang ya, anak-anak muda zaman sekarang yang mereka bukan karena mereka pemalas, bukan karena mereka kecanduan game, itu bukan. Tapi mereka menghabiskan waktu mereka untuk bermain game, menghabiskan waktu mereka untuk lebih parahnya judi online, untuk self reward ya seperti itu. Bukan atas dasar apapun, karena mereka memang tidak tahu di mana mereka harus mengalokasikan waktu dan uang mereka, karena mereka tidak tahu bagaimana cara membeli kebahagiaan, karena mereka tidak tahu bagaimana cara menggandakan uang, menggandakan sehingga nanti endingnya juga akan membeli kebahagiaan. Itu yang terjadi di masa sekarang. Jadi sebenarnya krisis zaman sekarang itu adalah krisis investasi leher ke atas, krisis membaca, krisis berpikir, krisis motivasi. Memang zaman sekarang banyak ya motivator yang ya sangat-sangat top of mind. Bahkan sekarang di beranda-beranda kita atau di FYP kita pasti keluar tuh motivator. Tetapi apakah motivator itu bisa memicu kita untuk berpikir? Nah, itu tidak tahu ya. Jadi nggak semua motivasi itu bisa membuat kita bergerak. Nggak semua motivasi itu bisa membuat kita untuk mengeluarkan energi kita. Jadi terkadang kita perlu termotivasi oleh diri sendiri dan orang lain. Itu terkadang kita perlu termotivasi oleh diri sendiri dan orang lain, dan menjadikan motivasi itu sebagai pergerakan dan sebagai action bagi kita. Karena zaman sekarang itu sudah sangat mudah ya. Membaca buku itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang ribet. Kalau dulu kita perlu bawa buku itu tebal-tebal, besar-besar, atau bahkan malu kita baca di depan umum, terkesan seperti orang yang aneh. Kalau sekarang kita hanya perlu membeli e-book, dan e-book itu tidak akan hilang selama kau masih punya akun. E-book itu bisa kamu transfer ke banyak platform yang kamu miliki, dan e-book itu bisa kamu bawa kemanapun, dan orang tidak akan menyadari bahwa saat ini kamu sedang berkembang, dan saat ini kamu sedang melakukan investasi besar-besaran di leher ke atas yang kamu miliki. Orang akan pikir kamu adalah orang yang suka main HP, orang akan berpikir kamu adalah anak yang jarang membaca, tapi seluruh aset yang kamu miliki ada pada elektronik, ada pada akun yang kamu punya, dan investasi itu adalah makanan yang bisa kamu makan setiap hari untuk menghidupi dan memberikan energi untuk menguatkan persendian dan otot-otot otak kamu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Intinya adalah dunia ini perlu mengeluarkan energi untuk mendapatkan kebahagiaan, dan kita perlu mendapatkan struktur yang baik. Kita perlu mempunyai struktur yang baik untuk bisa meraih kesuksesan. Energi ditambah struktur yang baik akan menjadi kesuksesan, dan energi tidak akan bisa keluar ketika kita tidak berpikir, dan berpikir hanya akan bisa keluar ketika kita sering memasukkan motivasi dan pemikiran ke dalam otak kita. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.